Halo Sobat Silko Family. Wah gila, kalian udah sampai di part 2. Mudah-mudahan part 2 ini bisa selesai dengan rangkup, dengan rapi dan juga detail. Kalau kalian mau nanya-nanya, boleh langsung tulis di komen ya. Nah, hari ini kita bakalan banyak membahas tentang teknis-teknis BLW. Jadi kalau kemarin tentang historinya, sekarang tentang teknis-teknisnya. Mungkin banyak yang nanya ya, kenapa sih akhirnya gue itu memutuskan Khalid untuk menggunakan metode BLW dalam hal makannya dia. Jadi dulu itu Khalid itu sama sekali nggak mau bubur. Awal-awal gue kasih bubur dia fortif, tapi dia bener-bener nolak lak. Tapi ternyata cuma sekali dua kali mau, abis itu bener-bener ogah. Kayak sekali gue kasih makan langsung dimakan pun langsung kalian tahu lah ya bagaimana stresnya gue waktu itu. Akhirnya karena emang dari awal gue tahu hamil, gue tuh mempelajari tentang BLW dan gue nggak takut sama sekali kalau misalnya mau coba metode BLW ini ke Khalid. Jadilah akhirnya gue memutuskan untuk menggunakan metode BLW ke Khalid. Yang perlu kalian tahu, metode BLW itu emang masih belum wajar atau masih belum common ya di Indonesia. Jadi pasti banyak yang takut-takut, apalagi oma-opanya jangan takut kesedak, nggak boleh, sistem pencernaan belum kuat. I know guys, I know. Tapi kalau misalnya abis nonton ini dan akhirnya kalian mencoba metode BLW, itu oke banget, gak apa-apa. Kalau gue waktu pertama kali mencoba metode BLW ini, pertama kali itu gue makan di kamar. Jadi sekitar hampir 1 bulan awal itu gue makan di kamar berdua sama Khalid, bener-bener berdua, depan-depanan, dia makan, gue makan. Nah itulah kenapa BLW itu disebut dengan apa ya, as a family gitu. Karena simpelnya BLW itu kita kasih makan dia makan makanan yang kita makan biasanya. Oke, ini udah terlalu jauh, mari kita bahas ke inti-intinya aja ya. Nanti gue kebanyakan ngomong cengcong. Pasti baik banget ya nanya juga ya. Terus kalau misalnya BLW tuh makannya gimana ya? Kan dia pasti nggak makan banyak dan lain-lain. Nah kemarin gue udah bahas ya, tapi sekarang gue akan bahas dalam hal nyusunya kali ya. Jadi jangan sampai kalau kalian mau mulai metode BLW terus anak-anak udah pada lapar. No. Mereka bakalan cranky, marah-marah, bahkan mungkin ada trauma juga. Jadi jangan sampai kalau misalnya kalian mau mencoba makan, ini mau BLW pun gak BLW ya, posisi dia lapar, jangan sampai. Jadi kalau gue sebelum dia makan, sebelum Khalid makan, minimal banget setengah jam gue udah kasih ASI. Karena di awal-awal dia makan 6-8 bulan itu komposisi ASI masih 70%, lebih dari 50% loh. Jadi bener-bener ASI itu masih apa ya, kebutuhan utama, kebutuhan primernya anak. Jadi jangan takut kalau misalnya anak gak makan banyak. Ingat yang gue bilang kemarin, BLW must be fun. Enggak cuma BLW doang sih, tapi makan itu harus menyenangkan dan asik untuk anak. Jadi nggak usah bingung, kira-kira nanti dia minumnya gimana ya, atau makannya gimana ya. Naturalnya bayi itu akan minta susu ketika dia pengen, jadi jangan takut. Terus apa sih indikasi anak itu udah siap BLW atau udah siap makan? Nah, sebelum gue bahas tentang makan-makanan apa aja yang harus dimulai untuk BLW dan lain-lain, gue akan bahas nih mengenai apa sih indikasi anak-anak udah siap makan atau udah siap BLW. Yang pertama, dia punya interest untuk memegang makanan dia. Sudah bisa duduk tegak, yang kayak gue bilang di part 1 ya, udah bisa duduk tegak atau at least menahan diri dia dengan badan dia sendiri dengan tidak bantuan kita. Terus, selain itu juga dalam hal oromotor, kalau kita kasih dia makan, dia udah bisa menelan, walaupun tidak dengan baik, masih kesedek segala macam, tapi dia udah bisa tuh menelan. Nah itu udah oke. Nah buat ibu-ibu yang DBF, alhamdulillahnya kita dikaruniai bisa DBF, itu bagus banget loh, karena oromotor dia ternyata dalam penelitian itu lebih bagus daripada lewat dot. Karena ketika dia menghisap kan dia butuh tenaga ya, dia butuh bekerja gitu mulut dia. Nah inilah kenapa anak-anak DBF itu biasanya akan lebih gampang makannya daripada anak-anak yang pakai dot, karena emang udah terlatih oromotornya. Cross me if I'm wrong ya. Nah kalau ibu-ibu yang kira-kira kok anak gue oromotornya kurang banget ya, gimana ya mam? Nah ini bisa dilatih loh oromotornya dengan apa? Gigit-gigit titer, gigit-gigit biji mangga, ngemut-ngemut es batu, itu sensori juga kan. Jadi jangan lupa sensori juga harus dijalankan. Dan yang terakhir bisa mengontrol kepala dan juga leher. Ini bisa dilakukan juga dengan tummy time dari newborn ya. Anak-anak yang sering tummy time dari newborn itu pasti kepala dan juga lehernya lebih tegak. Nah ini seperti judul gue, takut banget kesedak.
harus banget pelajarin yang namanya gagging dan choking. Nah, setelah kita tahu nih ciri-ciri anak udah siap makan, kita harus belajar banget tentang gagging dan choking. Ini maupun anak yang metode BLW ataupun spoon feed, ini harus banget ya tahu, harus banget tahu. Mungkin kalau misalnya kalian cari gagging dan choking itu artinya apa, itu sama-sama artinya tersedak, tapi dalam detailnya atau kalau kalian mempelajari secara lebih lanjut itu berbeda banget antara gagging dan juga choking. Gagging itu part yang sangat natural dan harus untuk anak bisa belajar makan. Nah, kalau choking ini nih baru yang kita deg-degan banget. Pokoknya bener-bener udah deh, kalau misalnya terjadi choking kayaknya hidup kita udah Tapi lo gak usah takut karena gue bakal kasih contoh anak-anak yang kena gagging. Oh, Choking, look at it. here it is. Good job. He makes a noise. Good job. Did you swallow some of it? Good. Good boy. Good save. No, no temperature in the cup. No, it's okay. Oh, it's okay. Chew it a little bit. Tanda ketika anak juga udah siap makan, ketika dia tersedak, dia tuh bisa mengeluarkan sendiri. Kadang kita takut ya ketika anak tuh tersedak gitu, terus apalagi dia batuk-batuk nggak bisa ngeluarin makannya, terus mukanya merah, abis itu matanya juga air matanya juga keluar. Padahal itu adalah tanda gagging. Jadi kalau anak kalian gagging, itu tersedok batuk-batuk, itu adalah hal yang natural dan juga bagus. Jangan sampai kita intervensi dia, kayak pek-pek belakang dia terus masukin tangan kita ke mulut, itu jangan sampai. Karena itu bisa beresiko terhadap choking. Apalagi kalau lo langsung kaget, hah, kenapa? Pasti anak bakal juga kaget dan dia pasti menghirup udara terus jadinya choking. Jadi kita makin panik. Jadi kalau ciri-ciri gagging itu dia batuk-batuk, dia merah mukanya kayak mau muntiau ya. Tapi kalau misalnya choking, dia diem, dia nggak bisa bernafas dan muka dia mulai membiru, itu choking. Kalau udah choking harus belajar CPR ya. CPR ini penting banget, mau kita ibu-ibu, kita bapak-bapak, mau kita orang umur 17 tahun, pokoknya kita harus belajar CPR atau back blow. Kalian bisa cari di YouTube tentang CPR ya. Ini penting banget, harus dipelajarin, oke? Jadi lo harus ingat bahwa gagging atau tersedak it's a good thing. Oke? Dengan gagging juga anak tuh bisa belajar tekstur baru. Salah satu kunci alhamdulillah Khalid makannya sekarang lancar banget, semua tekstur aman, mau keras, mau lembek, mau anyep pun dia juga makan. Karena dulu banget juga dia sering banget tersedak. Tapi ya kalau gue cuma kayak gini aja. Oh, ada kesedak, ayo bisa keluarin yuk. Bisa nggak? Dia udah berusaha. Gue cuma jawab aja. Ada bisa ya, keluarin ya. Udah. Abis itu kita tenangin, udah nggak apa-apa deh, itu namanya gagging, kesedek. Ada kan bisa keluarin, ada hebat, anak hebat. Udah, abis itu dia diem, nggak ada kaget sama sekali, nggak ada trauma, nggak ada nangis. Abis itu makan lagi. Itu jadi kalau kita sebagai ibu-ibu atau oma-oma, opa-opa atau bapak-bapak,
kita harus bisa bersikap tenang ketika anak tersedak, oke? Nah, makanan pertama Holt itu apa sih, Kak? Ini banyak banget yang tanyain ya. Makanan pertama Holt itu wortel, terus juga telur di dadar pakai bayam gitu, terus juga gue kasih ubi. Tapi ya kalian harus banget belajar di Solid Start. No endorse sama sekali, ini bener-bener gue lakukan juga karena gue dari dulu tuh suka banget nontonnya si Solid Start ini. Dia punya Instagram itu banyak banget informasi tentang solid food dan juga cara penyajian ke BLW. Ini nih yang berbeda antara BLW dan juga spoon feed. Kalau spoon feed kan ya udah ya saring, ulek, terus naikin tekstur gitu. Nah, kalau misalnya BLW lo bener-bener harus perhatiin banget cara motongnya, cara merebusnya, cara penyajiannya. Itu yang terpenting. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu apa aja makanan yang pertama oleh bayi, juga cara penyajiannya, kalian bisa juga download di aplikasi Solid Start ataupun lihat Instagramnya. Ingat, bukan endorse, tapi ini gue kasih tahu informasi penting banget ke kalian. Kalau misalnya kalian nggak tahu Solid Start, nggak tahu deh, kayak hidup gue juga udah nggak tahu deh. Kalau nggak ada Solid Start nggak tahu deh. Nggak tahu, bukan endorse. Nah, yang juga penting lagi selain gagging, choking, dan cara makan, yaitu high chair. Kenapa sih high chair itu perlu banget? Selain kita membuat rutinitas, high chair itu juga membantu anak untuk bisa mengontrol badan dia. Jadi kalau anak-anak yang umur 6-7 bulan tuh pasti badannya masih kayak gini ya. Jadi kita harus pakai bantalan tuh. Kalau kalian beli di e-commerce pasti ada tuh bantalan untuk high chair. Itu bisa banget loh dipakai. Jadi badan dia tuh lebih kejaga gitu, lebih kayak gimana ya, lebih enak gitu untuk dia makan. Tapi nggak apa-apa banget kalau misalnya kalian nggak punya high chair. Kalau misalnya anak kalian mau duduk boleh, tapi yang lagi-lagi penting kaki harus napak. Kalian coba deh lagi makan kaki kalian nggak napak, coba. Gak stabil, pasti gak stabil sama sekali. Itulah yang juga dirasain oleh anak kita. Jadi anak kita ketika makan kakinya gak napak, itu gak stabil sama sekali. Makanya kalau itu gue selalu napakin kakinya pakai apapun. Kalau dulu pas umur 6-7 bulan gue kasih bantalan gitu di kaki dia. Jadi ini kaki dia nih bantal, jadi dia nyentuh gitu, nggak bakal gue biarin dia melayang. Sampai sekarang pun juga begitu. Terus Holt gimana sekarang, Kak? Bener-bener dimakan sendiri atau dia masih disuapin? Enggak, jadi sekarang tuh Holt udah lebih ke responsive feeding sih. Jadi terserah dia mau makan sendiri boleh, mau disuapin juga boleh. Jadi senyamannya dia, terserah dia. Pokoknya kalau misalnya tentang makan, istilahnya bosnya itu ya Holt. Terserah dia mau nggak makan, dia mau makan sendiri, dia nggak mau makan sendiri, itu terserah dia, senyamannya dia. Oke, kalau misalnya setiap Holt mau makan tuh dia pasti kayak gembira gitu. Kalau misalnya dia lagi gembira ya, kalau misalnya dia lagi ngamut ya tetap aja ngamut. Tapi at least gue membuat suasana makan tuh menjadi fun. Jadi kalau misalnya dia udah nggak mau makan, gue cuma jawab aja, oh Holt nggak mau makan, ya udah kita main yuk, ya udah. Abis itu main. Kalau misalnya dia lapar, pasti dia ke high chair tuh lari. Abis itu mama, berarti dia udah lapar. Ya udah kita sediain makan. Abis itu pasti makan. Pasti juga banyak banget ibu-ibu yang nanya, Kak kenapa ya aku udah coba nih anak aku makan sendiri, tapi makan dibuang-buang Kak, jadi percuma aku masak. Nah ini emang ya, itu jadi ibu tuh kesabarannya harus lebih dari setipis tisu yang dibagi 2, dibagi 4, direndam tuh kan gampang banget meleleh. Nah itu kita harus lebih sabar daripada itu. Jadi kalau misalnya Holt nggak mau makan udah dibuang-buang, gue selalu bilang, adek ini makanan. Kalau misalnya adek udah nggak mau makan, adek bisa geleng-geleng kepala, berarti adek tidak mau makan. Kita selesaikan makannya ya. Udah, gue angkat dia dari kursi, main. Abis itu ya kalau misalnya dia lapar ya tinggal makan gitu. Jadi gue tuh nggak pernah sama sekali marahin dia masalah makan. Adek harus makan ini dulu baru makan ini. Gue terserah dia mau makan apapun. Makanya gue tuh sering banget bikin resep-resep yang emang istilahnya orang-orang bilang aneh banget, aneh freak gitu. Gue pengen makan makanan yang Holt makan itu bener-bener full nutrisi. Nah dengan kita membiarkan dia lapar, dia itu akan belajar namanya konsekuensi. Adek kalau misalnya adek nggak mau makan, berarti nanti ada lapar. Mama nggak sediain makan lagi ya, kita makan di jam berikutnya. Nah ada juga nih yang kadang salah, kayak misalnya dia makan, terus kalian bilang, ayo makan ya habisin, abis ini mama kasih permen atau mama kasih susu gitu. Nah itu nggak boleh kayak gitu. Jadi anak itu bakal ngerasa kalau dia habisin makan dia bakal dapet reward. Nah ini berbeda. Kalau Holt itu makan ya makan aja. Gue nggak pernah tuh kalau misalnya ada habis makan ini mama kasih yogurt atau mama kasih stroberi. Jadi kita membuat makanan itu dia habis ya karena dia pengen ngabisin, bukan karena dia terpaksa untuk ngabisin. Nah itu aja yang bisa gue sharing sekarang. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan bisa langsung chat di kolom komen. Oke? Semoga informasinya bermanfaat. Gue bakalan upload banyak banget informasi-informasi tentang BLW, tentang
makan makanan, tentang ilmu-ilmu yang pernah gue dapat lah pokoknya. Semoga YouTube channel Suku Family ini bisa jadi berkah buat kalian dan juga informasi ini bisa bermanfaat. Bye bye, see you di video selanjutnya.